warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk sahabat Gridas dimanapun berada. Saat ini sudah hadir dengan kita Ibu Kepala Sekolah kebanggaan kita tercinta ya, dengan Ibu Inayah Malahayati SPD MPD, dan tentunya bersama saya Ibu Mega. Baik, hari ini adalah podcast yang sudah kita tunggu-tunggu karena kita sudah tahu kalau SMP Negeri 2 Sulu ini sudah road to atau saat ini sedang menuju ke tingkat nasional untuk Sekolah Adiwiyata tahun 2026. Ya, sebelumnya bagaimana kabarnya Bu Ina? Alhamdulillah baik, Bu Mega gimana? Baik, alhamdulillah tentunya. Baik. Ya, Bu Ina, ini sudah siap ya Bu ya? Oh, siap dong. Ini karena sudah banyak titipan pertanyaan loh Bu, Iya, dari oke, putra putri oke, kita di siap. rumah ini sudah banyak menantikan podcast kita. Oke. Katanya, Bu, sekolah Adiwiyata itu apa sih? Kok kita katanya mau lomba sekolah Adiwiyata? Tunggu podcast. Iya. Dan hari biar ini semuanya bisa tahu betul. gitu. Adiwiyata itu apa? Iya, betul. Baik Ibu. Karena kita sudah saat ini sudah menuju Iya. untuk menjadi sekolah Adiwiyata nasional, insya Allah. Nah, tentunya saat ini apa sih program Adiwiyata itu? Apa sih Adiwiyata itu? Sekolah Adiwiyata itu apa? Oke. Gitu ya Bu. Apa ya Bu? Boleh langsung dijawab? Boleh, Oke. silakan. Kita kembali lagi di tahun 2024. Ya, sebelumnya SMP Negeri 2 Sulu sudah berhasil menjadi, ini ada pialanya ini ya. Siap. Oke. Apa itu, Pelaksana Bu? terbaik SMP Negeri 2 Sulu Sekolah Adiwiyata Kabupaten Semarang tahun 2025, tapi kita Wow. melaksanakannya di tahun 2024. Kita pelaksana terbaik 1, Masya itu berarti Allah. kita di kabupaten menang juara 1. Merinding loh. Terus di tahun 2026 ini pikir kita itu kita maju di tingkat provinsi karena harusnya dari kabupaten ke provinsi, tapi ternyata enggak. Sama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang kita langsung diminta untuk menuju ke Sekolah Adiwiyata Nasional. Nah, Adiwiyata itu apa toh? Iya. Gitu kan? Itu yang jadi pertanyaan. Iya, betul. Oh, kok sih Adiwiyata Iya. itu apa gitu? Yang jelas Adiwiyata itu adalah terkait dengan sekolah yang berwawasan lingkungan, baik itu sekolahnya. Kita lihat sendiri bahwa SMP 2 Solo itu hijau banget, banyak sekali penghijauan. Ya, kita bisa tahu banyak sekali, ada beribu-ribu tanaman, mulai dari tanaman kayu itu ada berapa ratus, terus ada tanaman sayuran, ada tanaman obat keluarga dan tanaman-tanaman yang lain. Itu. Yang kedua juga masalah kebersihan, itu juga menjadi fokus utama atau isu utama dalam Adiwiyata. Ya, seperti kita tahu lingkungan di SMP 2 Sulu itu juga bersih sekali, ya, baik itu lingkungan kelas, lingkungan pribadi siswanya, gurunya, dan semua warga sekolah, seperti itu. Jadi di tahun 2026 ini kita melangkah untuk melaksanakan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup juga Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang mewakili Kabupaten Semarang untuk Adiwiyata Nasional, seperti itu Bu Mega. Baik, berarti tentunya ini kalau untuk mau melaju ke tingkat nasional ada program-programnya yang Iya, meskipun tadi banyak sudah sekali terangkat programnya. sedikit-sedikit. Nah, bisa nggak Bu itu dijelaskan programnya apa saja sih yang ada di Oke. SMP Negeri 2 Sulu? Oke, banyak sekali program yang kita lakukan untuk ke Adiwiyata Nasional. Ya, ada salah satunya Gembes. Tahu Bu Mega? Apa itu? Sudah Bu? kita laksanakan? Lupa? Gembes-gembes. Gerakan membawa botol ke sekolah. Oh iya, Ya, iya. yang sudah kita canangkan itu menjadi program unggulan sekolah karena apa? Dengan membawa gembes ke sekolah, ya, dengan membawa botol minum ke sekolah, anak-anak juga akan kesehatannya dari dalam itu juga bisa tercapai gitu. Selain itu kita juga mengurangi sampah plastik yang seperti kita tahu bahwa terurainya itu ribuan tahun lamanya. Seperti itu salah satunya. Ada juga program penanaman tanaman langka
kita kemarin habis menanam ada 3 tanaman langka, Bu Mega. Ada pohon bodi, ada pohon kuntobimo, dan satu lagi adalah pohon kalpataru. Memang itu kita anggarkan dan kita tanam dalam rangka untuk menyambut Adiwiyata Nasional ini, karena salah satu penilaiannya adalah di Adiwiyata Nasional kita harus menanam 3 tanaman langka tersebut untuk bisa mencapai nilai yang optimal. Seperti itu. Selain itu kita juga ada program Zero Waste for Healthy School yang kebetulan lagi ini Bu Mega, kita sudah menjadi juara harapan tingkat nasional yang diadakan oleh AIA asuransi itu, dan nanti insya Allah kita akan menerima $1.000 dari AIA itu, tapi nggak tahu kapannya, tapi dalam wujud bentuknya adalah fasilitas pendidikan seperti itu. Untuk program lain kita juga punya tanaman obat keluarga, ada jahe, serai, dan lain sebagainya yang bisa dilihat di greenhouse botani. Ada juga tanaman sayur mayur di sana, baik itu hidroponik maupun konvensional penanamannya. Terus ada biopori, ada beberapa titik biopori, bukan hanya beberapa ya, tapi banyak titik biopori di sekolah kita yang bisa dilihat nanti ya. Itu untuk menangkap air hujan sehingga air tanah di SMP 2 Sulu ini tetap terjaga. Seperti itu. Ada lagi, oh ya, kemarin kita ada keanekaragaman hayati ya, di depan kantor TU itu kita ada aviari. Oh, ada aviari juga. Bisa dilihat nanti ya. Oh, ya. Lengkap ya? Lengkap sekali. Nanti mungkin aviari juga akan kita lengkapi dengan keanekaragaman hayati yang lain, atau mungkin nanti ada lagi aviari-aviari yang lain. Kalau ini ya, mendengar cerita dari Bu Ina ini, Iya. kalau orang mendengar pasti penasaran dengan SMP Negeri 2 Solo. Iya, pasti. Iya, kok banyak banget ini flora faunanya, kok kayak mini zoo. Iya, kayak mini zoo ya Iya, ternyata kayak ya. mini zoo ya. Kalau dari bayangan pasti orang akan penasaran. Itu ya. juga terkait dengan nanti sekolah ramah anak kan? Wow, Iya. jadi bersinambungan ya Bu ya? Iya. Jadi nyambung antara satu program dengan program yang lain, itu harus ada keterkaitan satu sama lain. Oke. Gitu. Programnya cukup bagus dan Iya. keren-keren ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, ada manfaat nggak sih dari program-program itu untuk siswa atau untuk Bapak Ibu guru atau untuk masyarakat sekitarnya? Oke. Kira-kira bagaimana Bu? Pasti ada manfaatnya ya dari program-program tersebut. Pasti yang pertama adalah terkait dengan kesehatan anak-anak, kesehatan Bapak Ibu guru. Itu pasti seperti Gebes tadi, dengan anak-anak membawa air minum dari rumah, itu saya yakin air minumnya dari rumah itu disiapkan oleh orang tua mereka dengan penuh cinta. Ya, akhirnya mereka pun juga akan lebih sehat lagi. Seperti itu. Mereka tidak membeli makanan atau minuman yang berperasa, berpewarna ataupun berpemanis yang membuat mereka akan tidak sehat. Seperti itu. Iya, betul. Terus untuk Bapak Ibu guru ya, saya yakin juga itu akan menunjang kesehatan, karena di sekolah kami itu tidak hanya di sekolah kita ya, Bapak Ibu gurunya tidak hanya mengajar atau mendidik, tapi juga mereka suka sekali berolahraga. Bahkan program-program yang lain pun juga mendukung untuk kesehatan kita, seperti kita punya kita namanya mosok ya. Ada fasilitasnya olahraga ya. ya, ada fasilitasnya lapangan lapangan voli itu ada 2, terus ada juga meja pingpong dan sebagainya. Itu juga pasti nyambung ke kesehatan kita, karena seperti kita tahu bahwa kesehatan adalah unsur utama apapun itu ketika kita melaksanakan sesuatu. Kalau kita sehat, pasti kita bisa melaksanakan sesuatu dengan baik. Betul. Begitu. Ini nggak ada rencana untuk membuat kolam renang juga ya, Bu ya? Nanti ya. Oh, baik. Siapa tahu kan dari biopori itu tadi kemudian bisa menjadi kolam renang. Iya. Jadi minta air hujannya ditampung di kolam renang gitu ya. Nanti akan ada wacana ke sana. Oh, gitu. Kalau mungkin ada bantuan dari pemerintah untuk membuat kolam renang. Satu poin ya, Bu ya. Iya dong. Iya. Baik, Bu. Nah, untuk peduli dengan lingkungan, apakah ada
gebrakan-gebrakan yang Bapak Ibu guru terapkan untuk siswa-siswanya, bagaimana langkahnya? Iya, untuk peduli dengan lingkungan kan kemarin juga melaksanakan yang namanya kampanye, ya, kampanye untuk membawa tote bag atau tas belanja dari rumah itu kami laksanakan di pasar-pasar. Besok mungkin Bu Mega bisa melakukan wawancara dengan Pak Rofik kemarin penanggalnya, ya, itu juga salah satu langkah kami yang insya Allah efeknya tidak hanya ke murid dan guru tapi juga ke masyarakat sekitar, karena kami memang sudah melaksanakan kampanye itu ke pasar-pasar gitu. Kemarin kita melaksanakan ke pasar Sumberjo. Begitu, berarti anak-anak diajak langsung aksi nyatanya, tidak hanya teori di dalam kelas, tapi anak-anak ayo kita bersama-sama kita terjun ke lapangan, gitu ya Bu ya. Betul, tepat sekali. Baik. Kalau dari kita tadi kan sudah membahas program, lalu ada gebrakan-gebrakannya. Nah, kira-kira ada tantangan nggak sih Bu dalam melaksanakan sekolah adiwiyata ini? Iya, tantangan itu pasti banyak sekali. Ya, ada ceritain dong Bu. Oke, siap. Kita akan tantang-tantangan ini. Oke, yang pasti itu adalah ada dua tantangan. Yang pertama adalah internal, yang kedua eksternal. Dari internal adalah kita sendiri. Kadang memang dari murid itu belum sadar sepenuhnya adiwiyata itu apa sih, karena mungkin mereka belum tertanam dari keluarganya bahwa menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan diri itu adalah sangat penting. Itu dari muridnya sendiri. Kadang juga guru ada yang seperti itu. Seperti itu. Jadi memang kita harus tidak pernah yang namanya kita jemu-jemu untuk selalu mengingatkan murid dan juga rekan kerja kita sendiri untuk bahwa lingkungan, kebersihan lingkungan itu sangat penting, karena dengan lingkungan yang bersih itu artinya bahwa kita juga bisa hidup sehat, seperti itu. Untuk tantangan selanjutnya adalah tentang eksternal. Untuk menuju ke sini pasti diperlukan yang namanya pendanaan. Nah, padahal untuk lomba ini itu tidak bisa dibiayai dari dana BOS. Nah, jadi kita semuanya warga sekolah harus berpikir yang benar-benar ini harus bagaimana sih kalau seperti ini ya gitu. Kita harus menjalin kerjasama yang baik dengan banyak pihak sehingga kita juga bisa terbantu, seperti itu. Peran serta masyarakat juga sangat-sangat kita butuhkan dalam agar tantangan itu bisa kita terjadi. Iya, begitu. Berarti ini udah ada tantangannya yang memang cukup berat sih Bu. Karena kalau ngomongin dana, itu pasti apalagi tingkat nasional ya, karena memang benar-benar butuh yang dananya itu memang benar-benar optimal sehingga kita juga bisa maju, bisa mewakili kabupaten itu dengan baik gitu. Tapi insya Allah kita bisa. Ya, kalau untuk dari orang tua, apakah juga berperan Bu? Orang tua sangat berperan. Bantuan mereka baik berupa moral, material itu sangat berperan dalam lomba ini. Berarti orang tua mendukung ya Bu ya dalam lomba ini. Sangat mendukung. Tentunya kalau Bapak Ibu guru juga yang Bapak Ibu di rumah kalau menonton podcast ini harusnya juga berbangga hati kalau putra-putrinya bisa bersekolah di sini. Karena mereka juga sangat mendukung. Baik dari segi mereka juga mendukung dari tenaga. Bahkan ada salah seorang termasuk komite itu namanya Pak Bro, itu dia membantu untuk mengelas tempat sampah yang rusak. Berarti terlibat langsung. Iya, terlibat langsung. Gitu. Wow. Keren ya Bu ya. Kalau kita harus bersinergi antara orang tua, sekolah, masyarakat juga. Betul. Seperti itu. Nah, menurut Bu Ina sendiri, pendapat Bu Ina, untuk saat ini apakah dari siswa, dari Bapak Ibu guru, kemudian dari seluruh staf administrasi, apakah sudah benar-benar melaksanakan untuk menjaga lingkungan, untuk terus menggalakkan sekolah adiwiyata itu sudah atau belum? Sudah. Saya jawab sudah, karena kontribusi dari semua warga sekolah itu sudah sangat luar biasa. Seperti itu. Meskipun seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita harus tetap saling mengingatkan satu sama lain agar sekolah kita tetap menjadi sekolah adiwiyata. Seperti itu. Baik. Terakhir Bu, pertanyaan terakhir. Harapan untuk SMA Negeri 2 Suruh dalam rangka
menuju sekolah adiwiyata tingkat nasional bagaimana? Oke, harapannya tetaplah kita juara 1 terus. Amin, amin. Optimis. Harus optimis nomor meskipun dengan tertatih, dengan pelan-pelan, tapi kita yakin kok. Berdarah-darah ya, ya, berdarah-darah karena prosesnya prosesnya luar benar. biasa. Yang kita siapkan juga harus banyak. Yakin harapan saya adalah kita bisa maju tingkat nasional, bahkan nanti tingkat regional seperti itu. Baik, berarti harapannya tentunya kita menjadi juara, Iya. kemudian tentunya tidak hanya untuk sekolah adiwiyata tingkat nasional, tapi putra putri siswa-siswi, bapak ibu guru yang di sini juga bisa menjaga lingkungan, Lingkungannya. bisa terus memberikan keberlanjutan untuk Betul. kehidupan selanjutnya. Iya. Gitu ya Bu Iya, ya. sustainable ya. Ya, Oke. sustainable. Oke. Ini kalau kita sudah mendengar paparan dari Bapak Ibu Iya. kepala sekolah ini keren banget. Program-programnya juga sangat menginspirasi. Bahkan ada gebrakan-gebrakan di Zero Waste, kemudian ada juga itu Gembes. Iya. Program-program seperti itu yang menurut saya pribadi juga diperlukan Iya. untuk pendidikan yang saat ini. Karena mendidik itu tidak hanya tentang mencari ilmu, tetapi bagaimana menanamkan karakter yang baik kepada putra-putri Iya. di SMP Negeri Tepat 2. sekali Bu. Oke sahabat Gridas, itu tadi bincang-bincang chit-chat kita hari ini dengan Ibu Inayah Malahayati SPD MPD. Nah, jika teman-teman ada beberapa pertanyaan juga bisa langsung drop di kolom komentar. Next kita akan bertemu dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Oke, see you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mega.